Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini ketemu lagi di channel Bimbel Santai. Belajar cara santai, hasil tetap pandai. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips memilih formasi dosen khusus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Ya, jadi kali ini ada sedikit tips bagaimana sih caranya kita memilih formasi supaya kita nggak menyesal di kemudian hari. Nah, sebagai penyemangat di awal, kebutuhan calon aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk tahun 2021 ini sejumlah 10.447. Wow, angka yang bukan lumayan lagi sih, cukup besar peluangnya dan sangat bisa untuk kita manfaatkan. Nah, semoga kalian salah satu dari 10.447 ini ya, amin. Nah, selanjutnya langkah pertama yang aku ambil waktu memilih atau menentukan formasi, yang pertama itu aku membuat 3 opsi instansi atau kampus tujuan yang udah aku incar. Jadi kita udah fix nih, kita mau mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian kita bingung karena banyak pilihan kampus yang menurut kita menarik dan berpeluang. Nah, kita tentukan 3 instansi yang menurut kita sudah oke nih, atau mau kita lamar. Nah, setelah kita pilih atau tentukan 3 kampus tujuan, kita buat tabelnya. Jadi ada formasi sasaran, ini hanya contoh ya. Jadi teman-teman bisa improvisasi, terserah semenarik mungkin, semudah mungkin dipahami. Tapi kalau aku buat kayak gini, formasi sasaran, terus nilai plus dan minusnya apa. Jadi aku udah tulis misalkan kampus A, kemudian kampus B, kampus C, nilai plusnya apa, nilai minusnya apa. Nah, tapi yang paling penting sebelum teman-teman memilih kampus A, B, C, teman-teman pastikan kualifikasi pendidikannya itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman. Misalnya nih, yang dibutuhkan itu S2 Sistem dan Teknologi Informasi. Tapi ternyata ijazah teman-teman adalah S2 Sistem Informasi. Nah, kalau saran saya, mending cari aman, cari yang sesuai kualifikasi supaya mengurangi kemungkinan tidak lulus seleksi administrasi. Karena sayang banget kan kalau masih gara-gara salah kualifikasi nggak sesuai, kita udah gagal di awal atau gagal administrasi. Sayang banget kita nggak bisa ikut SKD dan SKB, padahal mungkin kita berpeluang. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilai plus minusnya untuk dimasukkan ke dalam tabel yang tadi? Nah, kalau aku pribadi sebenarnya kita bisa membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan ya, tapi ini hanya pertimbangan dari pengalaman pribadi. Yang pertama, pertimbangan jumlah alokasi yang dibutuhkan, apakah banyak atau sedikit. Jadi dari 3 kampus tujuan itu atau formasi tujuan itu, kita list berapa formasi atau alokasi yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Nah, setelah kita list, kita lanjut ke yang kedua, kita riset atau gali informasi instansi yang kita tuju sebanyak mungkin. Nah, apa-apa aja informasi yang kita cari tahu, kita bisa cari tahu lewat teman, lewat website kampusnya, atau lewat media sosial. Sekarang kan sudah banyak grup-grup ya, jadi
kita bisa mencari tahu informasi. Nah, informasi yang bisa kita cari tahu misalkan masih banyak dosennya yang belum PNS, artinya masih banyak saingan dosen yang belum PNS di kampus tersebut pasti mendaftar di kampus tersebut ya. Jadi saingan agak berat kalau seperti itu. Kemudian bagaimana status kampus tujuannya? Apakah dia sudah berbadan hukum, BLU atau masih satker? Nah, kalau misalkan masih satker berarti belum menerapkan remunerasi atau pendapatan tambahan. Kita harus mempertimbangkan juga, misalkan kita belum ada NIDN, otomatis kita belum mendapatkan serdos. Jadi gaji yang kita dapatkan itu kelak benar-benar gaji dari Kemdikbudristek. Nah, gaji dosen di Kemdikbudristek itu menurut pengalaman saya kita tuh di luar tunjangan kinerja. Jadi yang dapat tunjangan kinerja itu hanya tenaga kependidikan. Jadi kalau kita belum serdos, kita juga nggak terima tukin, siap-siap gajinya nggak sebesar dengan teman-teman yang misalkan di dosen di kementerian lain yang dapat tukin. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita searching atau cari tahu tentang standar biaya hidup di kampus tujuan kita untuk menyesuaikan dengan gaji kelak. Jangan sampai biaya misalkan kontrakan mahal, biaya hidup mahal itu nggak sebanding dengan pendapatan yang akan kita terima. Jadi kalau menurut aku seperti itu ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita cari tahu semua, kita masukkan ke dalam tabel yang tadi, apakah di kolom nilai plus atau nilai minus. Nah, selanjutnya poin tentang jarak instansi dari kota asal kita ya, apakah dia dekat atau jauh. Nah, mengapa jarak instansi dari kota asal menurut aku penting untuk dipertimbangkan? Karena kalau misalkan bagi kita yang suka berpetualang, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita jauh dari tempat kita sebelumnya atau dari keluarga kita. Tapi bagi sebagian orang yang misalkan sulit untuk berpisah jauh dari orang tua atau dari pasangannya, atau misalkan sudah berkeluarga, ada anaknya, maka benar-benar harus difikirkan, apakah kalau misalkan memilih lokasi yang jauh, mau membawa serta keluarga jika benar-benar lulus, atau siap untuk LDR dari keluarga kita. Jadi benar-benar sudah harus didiskusikan sebelum memilih formasi. Nah, kenapa? Karena ada aturan terbaru dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Kita itu tanda tangan surat pernyataan pada saat kita melamar. Poin 11 menyatakan bahwa bersedia mengabdi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 tahun sejak TMT PNS. Nah, ini TMT PNS loh, jadi bukan TMT CPNS. Jadi benar-benar kita tuh siap-siap harus bertahan kurang lebih 10 tahun atau bahkan lebih berada di tempat yang baru yang kita pilih formasi pendaftarannya. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut aku benar-benar jarak atau tempat instansi yang kita pilih itu sudah benar-benar didiskusikan baik dengan keluarga atau dengan orang-orang yang menurut kita penting dalam hidup kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa seperti ini? Karena pengalaman ya. Di tempat aku sendiri aja, di angkatan aku 2000 pendaftaran 2018 ada teman yang baru sekitar 1 tahun lebih itu kan dia pisah, dia merantau, keluarganya tinggal di tempat lain, di kota lain. Akhirnya dia merasa mungkin tidak
terlalu sanggup untuk di jarak yang jauh dengan keluarganya, makanya mengundurkan diri seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan di awal karena mengabaikan tentang jarak instansi. Nah, setelah misalkan kita udah cari tahu nih, kita udah list kampus A, kampus B, kampus C, kemudian kita udah buat tabelnya, barulah kita diskusikan lagi dengan keluarga. Kenapa penting diskusi? Supaya pikiran kita itu lebih tenang dalam mengambil keputusan, jadi tidak tergesa-gesa dan tidak gegabah, sehingga pilihan yang kita ambil itu benar-benar sudah tepat dan tidak akan kita sesali di kemudian hari. Nah, misalkan aku kampus A, kampus B, kampus C, udah di list nilai plus nilai minusnya. Misalkan di kampus A dia berada di kota asal, aku otomatis deket dong sama keluarga, standar biaya hidupnya murah, kemudian kualifikasi pendidikan saingannya tuh sedikit, tapi ada nilai minusnya, kotanya tuh dikit, cuma dua orang. Kemudian info awal itu ternyata setelah aku cek, ternyata masih banyak banget dosen di sana yang belum PNS dan P3K. Otomatis itu menjadi saingan terberat aku. Kemudian PTN-nya masih satker, sehingga belum remunerasi otomatis, dan aku juga belum serdos, makanya aku harus mempertimbangkan semua itu. Kemudian di kampus B bukan di kota asal aku, tapi dia dekat, masih satu provinsi misalkan. Standar biaya hidupnya juga selaku telusuri ya masih murah. Nah, kabar baiknya dosennya di sana rata-rata udah PNS dan P3K, sehingga sainganku berkurang. Nah, minusnya apa? Kotanya tuh sedikit juga, cuma 3. Kemudian juga masih satker PTN-nya, sehingga belum remunerasi. Dan kualifikasi pendidikan yang saingannya itu banyak banget dari pendidikan aku. Nah, sehingga saingannya pasti banyak. Kemudian kampus C, nilai plusnya itu kotanya banyak 10, kemudian dia udah remunerasi. Tapi nilai minusnya apa? Dia tuh jauh dari kota asal aku. Kemudian standar biaya hidupnya setelah dicari tahu ternyata mahal. Kualifikasi pendidikan saingan banyak, dan info awalnya masih banyak dosennya yang belum PNS, sehingga menjadi saingan terberat aku. Setelah diskusi dengan keluarga misalkan, aku memilih kampus B dengan pertimbangan karena masih dekat dengan kota asal meskipun bukan di kota asal. Kemudian kota yang dibutuhkan itu menurut aku 3 orang lumayan lah, sesuai dengan kemampuan aku untuk tes seleksi kompetensi dasar misalkan seperti itu. Nah, kemudian poinnya dosennya itu rata-rata udah PNS dan P3K, sehingga mungkin sainganku itu ya dari luar dari kampus tersebut. Jadi di SKB benar-benar bisa bersaing secara profesional. Nah, mengapa dosen tetap di dalam kampus itu menjadi saingan terberat? Karena mereka sudah mendedikasikan tenaga, waktu untuk mengabdi di kampus itu, otomatis mereka mempunyai nilai plus bagi kampus tersebut dibanding orang baru yang mereka belum tahu gimana kinerjanya terhadap kampus tersebut. Jadi orang dalam itu ya memang mereka memiliki poin plus karena mereka udah mengabdi di kampus tersebut dan mereka udah tahu gimana keadaan kampus tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa tips dari aku sebelum kalian menentukan pilihan. Jangan terlalu tergesa-gesa, silahkan dicermati dengan baik karena masih ada beberapa waktu. Jangan sampai sudah klik pilih formasi sampai mengakhiri pendaftaran tiba-tiba ada berubah pikiran. Jadi tidak usah terlalu tergesa-gesa. Saran aku seperti ini ya, buat tabelnya, kemudian kalian catat nilai plus dan minusnya, dan terakhir kalian rundingkan dengan keluarga untuk mengambil keputusan. Jadi semoga
tips dari pengalaman aku ini bermanfaat dan teman-teman bisa lolos mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, sampai benar-benar mendapatkan NIP untuk menjadi CPNS di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini video aku kali ini. Semoga tahun ini teman-teman lulus CPNS. Salam sukses selalu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Terima kasih.